Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan program One on One bersama saya Vena Kintan. Pasca bencana di wilayah Aceh dan Sumatera, perbaikan terus dilakukan. Kondisi lapangan yang berat menjadi kendala dalam setiap proses perbaikan. Malam hari ini pemirsa, One on One akan membahas peran dan juga kontribusi TNI Angkatan Darat dalam memulihkan wilayah terdampak di Aceh dan Sumatera. Tidak hanya itu pemirsa, malam hari ini kita juga akan membahas program ketahanan pangan dan juga penyediaan air bersih di sejumlah wilayah. Bersama saya Vena Kintan, saya akan perkenalkan narasumber yang sudah hadir bersama saya. Ini ada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Selamat malam Pak Kasat. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir dalam program One on One. Pak Kasat, kita tahu pasca bencana di wilayah Aceh dan juga Sumatera, kita tahu prajurit TNI berjibaku untuk kemudian memulihkan wilayah terdampak. Dari sudut pandang Anda sebagai pimpinan TNI Angkatan Darat, bagaimana kemudian Anda melihat respon TNI Angkatan Darat dalam penanganan bencana di Aceh dan Sumatera, Pak Kasat? Ya, jadi kalau soal bencana alam sebetulnya memang sudah tugas kami. Ya, tugas kami selain perang itu adalah yang paling prioritas itu adalah bencana alam. Ya. Jadi kalau ada bencana alam mereka langsung merespon, bergerak langsung apa yang mereka harus lakukan buat masyarakat. Jadi seperti kejadian kemarin itu, pada hari bencana itu saya sudah dapat laporan. Ya, saya sampaikan supaya bagaimana caranya mengamankan keluarga dan juga langsung bagaimana untuk mengamankan masyarakat. Itulah yang mereka lakukan pada saat kejadian kemarin. Ya, kami juga berduka karena pada saat mengatur masyarakat untuk mengungsi karena bencana, dua anggota kami pada saat itu gugur dalam melaksanakan tugas. Tapi ya karena tanggung jawab kami, ya kami terus lakukan. Selama kami melakukan bagaimana mengevakuasi yang korban, kami juga terus melakukan pada masyarakat. Jadi itu sudah bagian dari hidup kami di TNI Angkatan Darat khususnya. Oke, bagian hidup dari TNI yang dengan cepat begitu memulihkan wilayah terdampak. Betul. Pak Kasat, ketika Anda ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas begitu, kita tahu Satgas kemudian ditargetkan untuk memulihkan wilayah ataupun infrastruktur, membangun jembatan-jembatan di 40 titik. Bagaimana progresnya saat ini, Pak Kasat? Ya, jadi sebetulnya perintah beliau tentang jembatan itu sudah beberapa minggu sebelumnya untuk jembatan-jembatan di seluruh Indonesia. Karena waktu itu banyak sekali viral yang anak-anak sekolah yang sekolah harus basah dan lain sebagainya. Tapi ada kejadian itu secara data di daerah bencana itu ada 500-an lebih jembatan yang rusak. Jadi banyak yang terisolir gara-gara jembatan itu. Ya karena beliau mengingat saya penanggung jawab jembatan seluruh Indonesia, beliau sampaikan supaya di daerah bencana ini prioritas. Makanya kami langsung kerjakan itu semua. Memang ada yang menyampaikan bahwa di daerah mereka lambat. Tapi memang itu jembatan-jembatan itu harus kita teliti satu persatu sampai ke ujung itu. Sampai dengan saat ini kita sudah mendata 503 jembatan yang akan kita kerjakan. Sekarang sudah hampir 88 kita sudah kerjakan, sudah selesai. Ada 100 lebih proses. Itu ya, terutama yang jembatan-jembatan main road itu kita sudah bisa selesaikan. Dari 588 sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Tapi Pak Kasat, sebetulnya Satgas TNI mana yang ditugaskan untuk memperbaiki infrastruktur dan juga jembatan? Sebetulnya itu kan tugasnya Jipur kalau di kami, Zeni. Ya. Engineer dia. Tapi karena personilnya tidak sebanyak harus berapa jembatan, ya jadi kita pilih di setiap jembatan kita masukkan 3-4 orang. Digabung dengan batalion-batalion, semua kita bagi begitu. Sejauh ini ketika dalam proses untuk memperbaiki jembatan, kendala apa yang kemudian dihadapi oleh TNI AD? Ya, memang kita berjibaku pada saat kondisi masih berantakan, kami harus masuk sampai ke ujung. Jadi kadang-kadang jembatan itu bisa 2 minggu di jalan.
Ya kan jembatannya besar-besar tuh, jembatan Beli itu. Itu kan bisa sampai 50-60 ton. Jadi truk-truk besar itu jalan, kita harus kumpulkan semua yang di Jawa, PU juga ngumpulkan yang di Kalimantan, kirim ke sana di pelabuhan menuju tempat itu bisa seminggu lagi. Nanti pasang di sana lagi, perlu ya kalau pemasangan karena kita kerjakan 3 shift, itu tidak ada yang lebih dari 10 hari kita bisa kerjakan di semua daerah. Oke. Tadi kan Anda mengatakan kalau seperti jembatan Beli begitu itu butuh proses waktu yang cukup lama. Coba dijelaskan begitu Pak Kasat, prosesnya selama apa dan sesulit apa begitu dalam proses perbaikan jembatan tersebut? Ya kan, jembatannya kan yang tersedia di sana pada saat itu mungkin ada 3-4 set lah. Oke. Sisanya kita harus kumpulkan dari berbagai provinsi untuk dikirim ke sana. Setelah mengumpulkan, kita sampai di Tanjung Priuk kirim ke Belawan atau ke Aceh, nanti dari sana naik truk lagi, naik truknya itu nanti di jalan tuh banyak yang putus kan, bersihkan jalan, sampai di sana baru kita kerjakan gitu. Jadi ya lebih banyak waktu di perjalanan daripada waktu pembuatan. Nah untuk jembatan non-Beli, ya kita sudah menyarankan ada jembatan Armco. Jadi jembatan itu sangat murah dan efektif dan sangat bagus kualitasnya. Itulah yang kami sarankan juga. Sekarang kita sudah bisa buat dalam waktu sebulan ada 40-an lebih kita sudah buat jembatan itu. Jadi kami berharap nanti ini dari 500 ini paling Mei, Juni saya yakin bisa selesai. Oke, targetnya Mei dan Juni Juni lah, Mei akhir, Juni. Mudah-mudahan 500 itu bisa kita selesaikan. Oke, tadi Anda menyebut jembatan ini juga tidak hanya di wilayah terdampak, tapi juga di seluruh Indonesia begitu Pak. Ya. Bagaimana kemudian di wilayah-wilayah lain proses pembangunan jembatan? Memang kita sambil berjalan ya, tapi kebetulan karena fokus ke sini, nah ini memang kesulitan di kita ini, karena hampir semua alat-alat di kita tidak ada yang ready stock. Jadi kita pesan mereka buat, itu yang membuat agak perlu waktu. Tapi sekarang setelah mereka tahu bahwa kita akan membuat jembatan yang banyak, mereka juga berlomba-lomba untuk membuat stok. Jadi sekarang, mudah-mudahan sekarang bulan Februari, Maret, mudah-mudahan itu peralatan kita udah banyak yang ready stock. Jadi. Oke, kita kembali ke bencana wilayah Aceh dan Sumatera Pak. Titik ataupun wilayah mana yang saat ini menjadi fokus untuk kemudian dikebut perbaikannya agar bisa cepat selesai dalam waktu dekat? Ya sebenarnya kita berupaya paralel semua ya, tapi karena kondisi Aceh yang paling luar biasa, jadi terkesan mereka itu lebih banyak pekerjaannya di sana. Gitu. Jadi mereka kan berapa belas kabupaten yang kena itu di sana, jadi betul-betul kita harus banyak mengerahkan personil dan juga apa yang kita bisa bantu di sana. Oke, berapa Pak personil yang dikerahkan gitu untuk proses perbaikan? Nah inilah kebetulan kita baru menambah pasukan untuk batalion teritorial pembangunan itu. Jadi baru ada 5 batalion baru di sana. Di Sumatera Utara 3 batalion kalau tidak salah. 3 batalion. 3 batalion. Jadi udah langsung set orang itu bekerja. Saya tidak bisa bayangkan kalau memang waktu itu tidak ada batalion TP. Berarti saya harus mengumpulkan yang di Jakarta ini, langsung kita berangkat ke sana, perjalanan sekian. Kalau terbang cepet nggak? Ini nggak mungkin juga kalau ribuan orang terbang kan. Pasti pakai kapal laut. Kapal lautnya aja sudah 3 hari. Sampai di sana dorong ke tempat lagi, ya perjalanan bisa 1 minggu. Sampai di sana mereka bukan orang yang ngerti lagi daerah-daerah. Ini kebetulan ya orang sudah mulai mengerti Aceh, mungkin udah ada 2-3 bulan, dia sudah mengerti bagaimana men-setting masukannya di sana. Itulah yang sangat membantu reaksi kita pada saat kejadian kemarin sebetulnya. Oke, selain jembatan Pak, apa sih fokus perbaikan infrastruktur yang tengah dilakukan oleh TNI AD? Ya kemarin dari Presiden petunjuknya supaya sekolah-sekolah dan juga tempat ibadah, pesantren yang seperti itu. Ini sudah kami juga mulai berjalan.
eh, setelah saya lihat dengan presiden di sana, kami lihat bahwa butuh sekali alat-alat berat karena lumpur-lumpurnya kan bisa sampai 2 meter lebih. Itu tidak mungkin manual. Makanya pada saat kembali saya juga mendata semua alat-alat berat kita, termasuk apa namanya itu, pokoknya seluruh alat berat, pemadam kebakaran untuk bersih-bersihkan. Kadang-kadang orang mikir juga demikian, kita kirim pemadam kebakaran, kok pemadam kebakaran ke sana. Tapi itu sangat efektif untuk bersihkan di sana. Jadi kita kirim dari Jakarta itu hampir 300 alat berat. 300 alat berat? 300 alat berat. Ya termasuk semualah, termasuk pemadam itu semua. Itulah yang terakhir membuat efektif semua pekerjaan. Kita jadi ke sekolah-sekolah itu, ya, fungsinya sudah ada berapa ratus sekolah sudah beres. Dan kita juga sudah mulai bicara dengan Kementerian Dasar dan Menengah. Mereka juga akan bekerja sama dengan kami untuk segera memulai anak-anak sekolah. Ya, jadi masalah yang seperti itu nanti kami jadi hadir itu di mana nih kita berpeluang orang hampir tidak mempunyai personil, tidak bisa mengelola orang di sana, ya kami masuk. Nah, yang lain-lain BNPB nanti ada Huntara, nanti bikin Huntap. Kami nanti masuk di mana lagi nih? Huntara pun kami ikut, Huntap pun kami ikut. Jadi ya kami ikut mendukung saja sebetulnya. Oke. Ya. Kita tahu ketika banjir, longsor terjadi begitu di wilayah Aceh dan juga Sumatera, banyak lumpur begitu Pak. Ya. Sebetulnya proses pembersihan lumpurnya itu seperti apa? Kendala pembersihannya juga seperti apa? Butuh waktu berapa lama sih Pak? Ya, inilah yang kita tetap terus berjalan ya. Jadi makanya tadi saya sampaikan perlu alat berat itu. Jadi alat berat dengan dump truck. Jadi itu masuk dump truck, buangnya cepat gitu. Mungkin kita juga sudah ada berapa puluh ya, selain yang digunakan oleh BNPB, digunakan Pemda atau PU itu. Yang kami kerahkan juga ada ratusan. Sehingga itu akan mempercepat. Jadi naikin ke dump truck langsung buang, dump truck buang, termasuk batang-batang kayu itu kan semua. Jadi butuh proses, tapi kalau dengan alat ini saya kira mungkin akan jauh lebih cepat. Ya. Oke, Pak, yang juga menarik nih kalau kita berbicara soal bencana, pemulihan bencana di wilayah Aceh dan Sumatera, ini hunian tetap Pak. Ya. Bagaimana kemudian kontribusi dari TNI AD untuk bisa mendorong Huntap ini bisa tuntas dalam waktu dekat? Ya, itu sudah berjalan. Jadi kita juga ikut membantu pembangunannya. Jadi kan kalau misalnya sudah Huntap kan mencari lokasinya dulu. Sudah ada legalitas, baru bisa dibangun. Ya, memang ini juga saya pikir, saya dengar berulang kali Presiden sampaikan. Jadi nanti ke depan ini kita tidak boleh lagi kelabakan setelah bencana. Jadi nanti harus ada benar-benar tentara yang siap, alat berat yang siap, gudang-gudang cadangan untuk mengatasi bencana yang siap, termasuk daerah-daerah nanti Huntapnya gimana yang siap. Jadi ini pembelajaran yang luar biasa yang sudah akan disiapkan yang berikutnya nanti. Karena kita nggak bisa tolak nih Indonesia di daerah bencana seperti ini. Hampir tiap tahun dengan kondisi hujan pasti ada kejadian. Dan sambil menata banyak hal jadinya ini evaluasinya. Longsor-longsor itu ternyata kan banyak juga di atas itu orang berkebun yang harusnya hutan. Jadi ini banyak sekali evaluasi. Mudah-mudahan segera bisa direalisasikan karena ini Presiden sangat concern untuk bagaimana nanti ini beres, kedepannya kita siap. Gitu. Oke. Gitu. Kalau bicara soal kontribusi dari TNI Angkatan Darat, ini luar biasa Pak dalam bencana wilayah Aceh dan Sumatera ini. Apresiasi apa sih Pak yang Anda akan berikan kepada para prajurit yang telah bertugas dalam penanganan bencana ini? Ya, kita pilih kalau di kami itu di setiap ada pemberian penghargaan itu ada sidangnya, jadi tidak semudah itu. Jadi nanti memang anggota kesana kan sudah ribuan nih, nanti ribuan itu kalau dikasih penghargaan semua ya bukan penghargaan lagi, namanya pembagian itu namanya kan gitu. Jadi kita lihat sampai sejauh mana dia peran heroiknya dia gitu loh. Ada kemarin kan ada anggota yang menyelamatkan sekian orang pulang pergi berenang, padahal dia udah serma kalau nggak salah, pangkatnya udah tua berarti. Ya, ada juga yang gendong-gendong bayi sekian kilo, ada juga yang
berjalan sampai berapa puluh kilometer untuk bawa logistik. Ada juga yang sampai bekerja mengerjakan jembatan Belinya cuma 3-4 hari itu luar biasa itu saya lihat. Jadi itu yang coba kita tata sekarang, kita sudah rencanakan untuk ya ada yang bisa sekolah, ada yang dapat piagam. Buat kami di tentara dapat piagam itu sudah luar biasa. Sebuah kebanggaan. Kebanggaan lah, iya. Okay. Pak Kasat, apa yang ingin Anda sampaikan kepada prajurit TNI yang telah bertugas dan saat ini masih akan terus bertugas untuk membantu pemulihan bencana di Aceh, Sumatera? Ya, saya berapa kali saya sampaikan kepada para komandannya, saya bilang tolong sampaikan salam pada anggota bahwa mereka sudah berperan baik untuk membuat nama TNI Angkatan Darat khususnya, dan juga dia berperan untuk sebagai alat negara yang bisa berperan mengatasi kesulitan rakyat. Jadi itu yang selalu sampaikan, jadikan itu suatu kebanggaan. Dan yang tadi saya bilang, tentara itu dipuji begitu, dia sudah mendapat penghargaan yang luar biasa buat mereka, buat kami gitu. Oke, itu kan pesan ya Pak. Ya. Tapi kalau bicara soal harapan agar prajurit TNI tetap semangat ke depannya, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, karena kita senang juga kan mendapat tanggapan dari orang bahwa kami bisa berperan, kami ikut membantu. Ya, buat kami itu sesuatu hal gitu, buat anggota-anggota kami itu suatu hal buat kami itu. Karena kami kan dibesarkan dengan kebanggaan, dengan kebanggaan segala macam begitu. Okay. Ya, jadi kita juga nggak terlalu pengen sesuatu hal yang harus dibilang hebat lah, ya memang tugas kami. Ya. Memang tugas dari TNI Angkatan Darat. Tidak hanya membantu pemulihan, tapi juga bukti kepedulian dari TNI Angkatan Darat ini juga tercemin dari program agroforestry. Nanti kita akan bahas usai jeda. Pak Kasat, kami jeda terlebih dahulu, program One on One akan kembali untuk Anda sesaat lagi.